Nah, dari sisi Inter kaget, kok gue udah sesuai, nawar sesuai keinginan lo nih di 40 juta, masih ditolak juga. Udah naikin tawaran di angka 45 juta, kok ya masih ditolak juga. Makanya akhirnya Marotta menghubungi Percasi untuk bertanya langsung, sebetulnya lo tuh mau di harga berapa sih biar kita tahu nih nggak buang-buang waktu. Dan yang menyebalkan adalah bahkan Percasi tidak menjawab dengan gamblang, dengan pasti pertanyaan dari Marotta tersebut. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Yang semangat ya teman-teman. Kalau gue pribadi jujur semangat banget nih. Gara-garanya weekend kemarin baru saja bertemu dengan teman-teman Cerewetin Inter di acara 4 Sehat 5-0. Entah kenapa kok kayak jadi suntikan semangat untuk menyambut hari yang baru. Hari ini teman-teman, gue punya beberapa berita menarik, berita terbaru dari tim kesayangan kita. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di hari Minggu kemarin ada uji coba yang pertama ya untuk pramusim Inter di tangan Master Cifu. Biasanya laga perdana pramusim kita selalu menghadapi Inter cabang Swiss ya, yaitu Lugano. Nah, untuk yang kali ini, untuk musim ini agak berbeda. Tidak ada nama Lugano. Di hari Minggu kemarin, tim kesayangan kita menghadapi Inter cabang Warehouse alias Inter U23. Kalau gua sih kemarin ketika menyaksikan pertandingan melawan Inter U23 tanpa ekspektasi apa-apa. Ya cuma sekedar melepas rindu lah, sudah lama tidak menyaksikan Inter. Selebihnya gue sama sekali tidak ada ekspektasi soal skema bermain, individu pemain, dan bahkan hasil akhir pun gue sama sekali tidak berharap apapun. Gue kayak gitu karena gue menyadari ini baru laga perdana uji coba ya di pramusim kita. Dan selayaknya laga perdana uji coba, target utamanya bukan hasil akhir, bukan skema bermain. Lebih kepada mengembalikan kondisi fisik, mengembalikan sentuhan para pemain pasca liburan tidak bermain di pertandingan resmi selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga wajar saja ya di pertandingan tersebut sangat terlihat di awal-awal babak pertama justru tim Inter U23 tampil lebih cair, lebih kompak karena mereka sudah lebih dulu melakukan pemusatan latihan dan bahkan sebelumnya sudah ada laga uji coba. Sedangkan tim senior Inter baru berkumpul ya di pekan lalu dan ini adalah laga uji coba perdana. Sehingga sangat amat wajar apabila kita melihat bentuk permainan yang belum jelas, bahkan chemistry saja seakan hilang ya. Dumfries bisa-bisanya blunder di kotak penalti. Begitu juga dengan sentuhan-sentuhan para pemain di beberapa momen terlihat ngawur. Sangat amat wajar. Gue punya 2 catatan sih terkait laga uji coba kemarin. Yang pertama adalah lini pertahanan kita yang sampai saat ini belum ada suntikan darah segar pemain baru, tidak seperti lini-lini lainnya. Dan di pertandingan kemarin terlihat jelas bahwa lini pertahanan kita sangat amat keropos. Aduh, semoga Inter, semoga Marotta menyadari ya bahwa untuk saat ini yang sangat dibutuhkan adalah suntikan pemain baru yang berkualitas, darah muda, segar untuk lini pertahanan. Ini yang paling urgent. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue harus memberikan apresiasi untuk pemain-pemain baru kita yang kemarin tampil ya. Boni, Pio Esposito, Susik, Henrique. Menurut gue semuanya tampil menjanjikan, tampil mengesankan. Ya walaupun ini baru laga perdana, tampilnya 45 menit pula, tetapi menurut gua pemain-pemain baru Inter yang baru saja direkrut ya di musim ini bukan hanya sekedar mereka memberikan suntikan energi dan semangat baru karena mereka pemain-pemain muda, tetapi di luar itu semua karakteristik mereka dari sisi individu memberikan warna yang sangat bagus yang berbeda dengan skuad lama kita. Terlebih apabila Marotta bisa berakselerasi lebih gigih lagi ya, lebih bagus lagi di Mercato, memberikan tambahan pemain-pemain yang berkualitas untuk lini belakang dan juga lini depan. Nah, ngomong-ngomong soal Mercato, kita lanjut ke berita kedua untuk Cerewetin Inter hari ini,
Ya tentu saja soal Lukman ya, yang di hari Jumat lalu teman-teman, ketika gua sedang persiapan 4 sehat 5-0, sedang ngangkut-ngangkut meja ya, menyusun ruangan. Nah di saat itu muncul berita bahwa Percasi, presiden dari Atlanta, menolak tawaran terakhir dari Marotta sebesar 42 juta plus bonus 3 juta untuk Lukman. Padahal valuasinya sudah meningkat ya, mencapai 45 juta, tetapi Atlanta masih belum juga tertarik. Nah, penolakan dari Atlanta ini membuat Lukman geram teman-teman. Tidak lama kemudian dia menghapus semua foto terkait Atlanta di Instagramnya. Dan bahkan belum berhenti sampai di situ, tidak lama kemudian Lukman menyerang Atlanta dengan postingan Instagramnya ya. Dia bilang begini kurang lebih, saya sudah memberikan yang terbaik segalanya selama 3 tahun di Bergamo. Akan tetapi, menurut Lukman teman-teman, selama beberapa bulan terakhir Atlanta mengingkari janjinya. Nah loh, janji apa nih yang diingkari oleh Atlanta ke Lukman? Dalam hal ini, banyak media-media berspekulasi ya bahwa Lukman kecewa bahwa Atlanta tidak juga melepas dia. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan, apabila ada tawaran sebesar 40 juta, maka Lukman akan dilepas. Dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, selama kurang lebih ya 2-3 minggu terakhir ya, berita ketertarikan Inter terhadap Lukman sangat kuat, dan bahkan Inter sudah menawar di angka 40 juta ya pada awalnya, dan kemudian bahkan meningkat ke angka 45 juta. Tetapi Atalanta masih juga menolak. Nah, hal inilah yang membuat Lukman geram. Atalanta mengingkari janjinya. Dan dramanya masih berlanjut ya teman-teman. Lukman membuat aksi nyata, yaitu meminta secara resmi ke Atlanta untuk dimasukkan sebagai pemain yang akan dijual. Ini Fabrizio Romano ya yang mengatakan, dia bilang begini, Ademola Lukman baru saja mengajukan permintaan transfer secara resmi ke Atlanta. Ia hanya ingin bergabung ke Inter. Gokil. Kapan lagi teman-teman ada pemain bintang yang bersikeras mau bergabung ke Inter, bahkan rela menyerang klub lamanya ya untuk minta dimasukkan ke daftar jual. Gara-gara aksi Lukman ini teman-teman, banyak media nih yang kembali berspekulasi bahwa Inter akan segera kembali mengajukan tawaran resmi, menaikkan harga penawaran ya, yang sebelumnya di angka 42 juta plus 3 juta, yaitu valuasinya di angka 45. Nah, tawaran Inter berikutnya diperkirakan mencapai angka 50 juta, dengan rincian biaya transfer 45 juta plus bonus 5 juta. Namun teman-teman, bukan Percasi dan Atlanta kalau tidak alot ya, tidak jual mahal terhadap pemainnya. Ini baru saja justru keluar berita bahwa Atlanta tidak akan menjual Ademola Lukman ke klub Italia. Atlanta menetapkan bahwa Lukman memang akan dijual, tetapi hanya ke klub-klub di luar Italia. Aduh, luar biasa pelik ini. Padahal Inter sudah bersedia menaikkan tawaran, Lukman sudah bersikeras meminta Atlanta menepati janji. Si Atlanta malah berubah haluan nih. Mereka hanya ingin melepas Lukman ke luar negeri. Dan satu lagi teman-teman yang sebetulnya sangat menyebalkan dari Percasi dan Atlanta ini ya. Ini Gazeta menceritakan teman-teman bahwa setelah Atlanta secara resmi menolak penawaran Inter yang terakhir ya, 42 plus 3 juta. Nah, di hari berikutnya Marotta langsung menghubungi presiden Atlanta Percasi melalui telepon untuk menanyakan sebetulnya harganya Lukman berapa sih, biar kita tahu nih, memberikan penawaran yang sesuai dengan keinginan Atlanta, yang bisa mendekati keinginan Atlanta. Karena ternyata selama ini Inter juga no clue teman-teman, tidak punya gambaran harus mengeluarkan uang berapa untuk mendapatkan Lukman. Inter sebelumnya mengajukan penawaran di angka 40 juta, kemudian naik menjadi 45 juta. Itu berdasarkan informasi dari agennya Lukman yang mengatakan bahwa memang sudah ada kesepakatan personal antara Lukman dengan Atlanta ya, bahwa dia akan dilepas di angka 40 juta. Nah, dari sisi Inter kaget, kok gue udah sesuai, nawar sesuai keinginan lo nih di 40 juta, masih ditolak juga. Udah naikin tawaran di angka 45 juta, kok ya masih ditolak juga. Makanya akhirnya Marotta menghubungi Percasi untuk bertanya langsung,
Sebetulnya lu tuh mau di harga berapa sih biar kita tahu nih nggak buang-buang waktu. Dan yang menyebalkan adalah bahkan Percasi tidak menjawab dengan gamblang, dengan pasti pertanyaan dari Marotta tersebut. Sehingga dalam hal ini membuat Inter menjadi kebingungan dalam bergerak. Lalu kemudian yang berikutnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berkomitmen bersedia menyisihkan rezekinya untuk mendukung terselenggaranya live podcast pertama Ceking Gita, Cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Kalian bukan cuma sekedar mendukung sih, tetapi menjadi alasan utama, alasan terkuat kenapa kegiatan ini bisa benar-benar terlaksana. Tanpa komitmen dari teman-teman, gua berani jamin 1000% 4 sehat 5-0 tidak akan terselenggara. Ini gue bacain satu persatu ya, nama-nama kawan Cerewetin Inter yang mendukung 4 sehat 5-0 sebagai sponsor, sebagai donatur. Ada Kenny, kemudian Y-Art ini bahkan lagi disorong teman-teman, jauh dari Jakarta. Dia memberikan support kontribusi untuk kegiatan yang jauh dari lokasi dia, gokil banget. Kemudian ada Mas Toto, ada Sun King, ada Arif, Daniel. Kemudian Opik ini kalau di grup WhatsApp namanya Interisti. Kemudian ada Raymond, ada Mike yang memberikan lanyard dan gantungan kunci custom Inter ya. Kemudian ada Sandi, ada Ali Maskur, ada Silas, ada Ari, ada Jimmy, ada Mas Afri. Mas Afri ini adalah pemilik dari Membumi Studio Create ya, production house yang mensupport live streaming kemarin. Gokil Mas Afri, salut. Kemudian ada Martahan yang membuat press release ya, membuat artikel berita dan disebarkan ke media-media. Lalu ada Vano, ada Tigor, ada Felix, Leonardo, ada Wibi Prasetyo, kemudian ada Heru Tunggul, ada Bimo Aditya, dan Fetu Cicin. Kemudian selain teman-teman tadi yang mensupport dalam bentuk dana ya, dalam bentuk uang, ini ada beberapa brand juga yang memberikan sumbangsi dalam bentuk hadiah games, yaitu ada Video, ada Bosch, ada Kart Indonesia. Kemudian teman-teman dari Inter Club Indonesia dan Ichi Bekasi juga menyumbang hadiah games. Dan tentu saja ada Mas Ivan Ade Saputra sebagai pemilik Museum Inter yang memberikan kesempatan ke gua untuk mengajak 2 orang beruntung untuk tur ke Museum Inter. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah support. Bahkan sebagian besar dari kalian tidak berada di Jakarta ya, di luar Jakarta tidak bisa hadir, tetapi masih memberikan dukungan yang sangat maksimal. Salut banget. Semoga untuk teman-teman semua yang mendukung 4 sehat 5-0 ini, kebaikan hatinya dibalas berkali-kali lipat, rezeki semakin berlimpah, kesehatan, kerukunan menyertai teman-teman semua. Oh ya teman-teman, gue akan cerewetin tipis-tipis tentang kegiatan 4 sehat 5-0 kemarin, tetapi bukan dicerewetin Inter hari ini, di konten-konten berikutnya lah. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung 4 sehat 5-0. Lalu kemudian lanjut, berita berikutnya lagi masih soal Mercato. Ini mulai bertebaran berita dari berbagai media bahwa Inter mulai menyiapkan alternatif pengganti Lukman. Inter sepertinya mulai agak mengendor nih, mulai hilang harapannya bisa merekrut Lukman. Fabrizio Romano ngomong begini teman-teman, hingga saat ini Inter sebetulnya belum menyerah kepada Lukman dan belum menyampaikan akan mundur dari negosiasi ini kepada sang agen pemain asal Nigeria tersebut. Akan tetapi saat ini sudah ada diskusi internal di Inter untuk memutuskan apakah tetap akan mengejar pemain Atlanta tersebut atau mencari alternatif lainnya. Target utama pengganti Lukman adalah Nkuku. Itu menurut Fabrizio Romano teman-teman. Kalau Gazeta bilang begini, jika Lukman gagal, rencana alternatif Inter berikutnya adalah Nkuku, tetapi opsi baru juga mengarah kepada Federico Chiesa dari Liverpool. Kemudian kalau dari Corriere dello Sport, mereka mengatakan ada nama Mason Greenwood masuk dalam daftar yang diincar Inter apabila perburuan Lukman gagal. Makin banyak aja nih teman-teman nama pemain-pemain baru ya berseliweran. Kalau menurut teman-teman, apakah sebaiknya kita kejar terus sampai dapat Lukman, atau ya sudah berhenti saja lalu kita alihkan ke pemain-pemain alternatif lainnya? Sejauh ini ada 3 nama yang beredar ya, yaitu Nkuku, Greenwood, dan Chiesa. Kalau dilihat dari sisi usia, jelas Greenwood nih yang sesuai dengan standar Oktri ya, usianya masih 23 tahun. Nah alternatif lainnya kalau pingin pemain yang gaya bermainnya persis Lukman,
usianya juga usia prime. Ada Nkunku ini ya, usianya 27 tahun. Nah, lalu kemudian ada opsi yang ketiga yaitu Chiesa. Kelebihan Chiesa jelas sekali, dia pemain Italia. Jadi proses adaptasinya, chemistry-nya akan lebih mudah dan kemudian dia juga tahu betul Serie A. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, kerjasama, ajakan bisnis bisa hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.